Saya lanjutkan, bagaimana caranya jika ingin membuat kuis atau pretest, misalnya seperti itu. Nah, caranya adalah tetap dilakukan adalah hidupkan mode ubah. Nah, kemudian di sini ada tambahkan lagi di pertemuan pertama, tambahkan aktivitas. Nah, di sini ada beberapa untuk membuat kuis atau pretest atau soal, maka pakainya yang kuis ini. Ini diklik. Nah, kuisnya misalnya adalah pretest pertemuan 1. Yang wajib diisi adalah yang ada pentungnya ini. Kemudian di sini di bagian bawah ada waktu pengerjaan, ada nilai, ada tata letak dan seterusnya. Nah, kita pakai misalnya pengerjaannya, kuisnya dimulai tanggal 23 misalnya. 23 Maret 2022, jamnya jam 8 pagi. 00 ya, maka pretest ini baru bisa dikerjakan ketika ini kuis dimulai diaktifkan, maka pengerjaan baru bisa dimulai pada tanggal 23 Maret pukul 8.00. Kuis diakhiri ini juga bisa. Jadi misalnya diakhiri adalah tanggal 23 Maret pukul 20.00 misalnya. Maka setelah kuis ini melewati batas waktu ini, soal tersebut tidak bisa dikerjakan. Nah, jadi ada batas dimulai dan diakhiri. Ini kalau diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan berarti soal bisa dikerjakan kapan saja. Waktu pengerjaannya berapa? Misalnya ini kalau diaktifkan, waktu pengerjaannya adalah untuk pretest misalnya 15 menit. Ada menit, hari, minggu, jam, kita pakai menit saja. Jadi ketika waktu sudah 15 menit, maka mahasiswa tidak bisa otomatis soal akan selesai. Jadi secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Jadi otomatis. Jadi setelah 15 menit apapun jawabannya maka otomatis akan terkirim. Nilainya berapa? Misalnya di sini nilai untuk lulus adalah 75. Maka ketika mahasiswa itu kurang dari 75 maka dikatakan tidak lulus. Ini boleh diisi, boleh tidak. Lanjut yang lainnya biarkan saja. Nah, ini ya, dibiarkan kemudian simpan dan tampilkan. Nah, di sini akan muncul pretest pertemuan 1, bukanya adalah 23, tutupnya 23 Maret pukul 8. Nah, di sini belum ada soal, maka perlu ditambahkan soalnya, yaitu klik edit quiz. Jadi setelah ini pretest pertemuan pertama, maka klik edit quiz. Nah, di sini bisa ditambahkan nih. Kuisnya bisa ditambahkan, misalnya ada pertanyaan baru, ada pilihan ganda, ada benar salah, mencocokkan dan seterusnya. Kita pakai coba satu ya, pilihan ganda, tambahkan. Nah, nama soalnya apa? Nama soal itu berarti bukan teks soal. Kalau saya biasanya saya samakan, misalnya jelaskan internet, misalnya seperti ini. Jelaskan mengenai internet, jelaskan atau mungkin sebutkan macam-macam media pembelajaran. Nah, ini soal ya. Kemudian teks soalnya, inilah yang nanti soal itu akan ditampilkan di soalnya. Jadi biasanya saya samakan saja biar memudahkan. Poin bawaannya berapa? Kalau pilihan ganda biasanya ini bisa diisi 1 atau 2,5 dan seterusnya. Ini diisi 1 aja. Jawaban benar ya berarti ya. Umpan balik lewati. Menomori pilihan ini bisa pakai huruf besar, huruf kecil, 1, 2, kita pakai yang huruf kecil. Nah, kemudian di sini ada pilihannya. Misalnya kita mau pakai 3 pilihan saja, maka pilihan di sini misalnya pilih 1 adalah H misalnya. Nilainya berapa? Kalau dia salah, biarkan saja. Kemudian pilihan 2 misalnya ini yang betul, yaitu saya buat J misalnya. Maka di sini karena ini pilihan ganda dibuat yang 100%. Ini adalah nilai benarnya. Jadi jawaban benar ada di sini pilihan 2. Jawaban 1 nilainya tidak perlu diisi. Pilihan 3 misalnya Z. Tidak perlu diisi karena salah. Atau kalau misalnya mau jawabannya ada 2 tinggal dibuat berapa? 100% misalnya.
4, 5 dan seterusnya. Kalau misalnya di sini yang lainnya bagaimana? Pilihan misalnya ada 3 pilihan, maka pilihan keempat dan pilihan kelima dibiarkan saja dikosongi. Nah, kalau mau nambah lagi, maka tinggal di sini kosongkan untuk 3 lebih. Jadi dia nanti otomatis akan membuat pilihan lagi sebanyak 3. Saya beri contoh di sini. Nah, nanti di sini akan menambah 3. Arti kan cuma ada 5. 6, 7, 8. Tetapi kalau tidak perlu, ini kalau tidak diisi tidak masalah, karena tadi saya mencoba untuk membuat 3 pilihan saja. Kalau sudah banyak percobaan ini jangan, karena nanti mahasiswa bisa mengerjakan lebih dari satu kali. Ini biarkan saja. Nah, setelah itu klik simpan perubahan. Maka otomatis di sini ada soal nomor 1. Nah, mau menambah soal lagi tinggal di sini ada 2 pilihan ya, tambah atas sama tambah bawah. Kalau tambah bawah, maka mahasiswa akan mengerjakan pada halaman kedua. Jadi klik-kliknya itu ketik ada next-nextnya sebanyak 2 kali. Misalnya ada 2 halaman, maka 2 kali next. Kalau ada 5 halaman, maka 5 kali next. Nah, kalau mau dijadikan 1 halaman saja, maka di yang atas ini. Klik tambah, pertanyaan baru. Ini bisa, misalnya saya mau menambah pertanyaan isai, tinggal klik di sini, isai, tambahkan. Sama, pertanyaannya apa? Misalnya, jelaskan mengenai media. Nah, teks soalnya samakan aja. Poin bawaannya berapa? Misalnya kalau betul dapat poin 5 misalnya. Di sini ada format respon, ada beberapa yang bisa dilakukan. Nah, pakainya jangan pakai yang editor HTML dengan pilihan berkas. Karena kalau pilihan berkas berarti mahasiswa nanti bisa mengupload file ke dalam e-learning. Nah, karena kapasitas penyimpanan terbatas, maka jangan pakai yang ini, editor HTML saja. Atau teks biasa, font monoscape dan seterusnya. Pakai editor HTML boleh, teks biasa boleh, tapi jangan pakai yang ini. Kotak input ini biarkan aja, batas kata minimum dan maksimum biarkan saja. Klik simpan perubahan. Nah, setelah itu berarti ada 2 buah soal yang sudah dibuat di sini dengan poin 1 dan poin 5. Nah, caranya seperti itu untuk membuat pretest ya di sini. Kalau sudah, ini berarti sudah terbentuk skornya, soalnya ya. Masuk ke kontrak perkuliahan, maka nanti muncul lagi nih di sini. Pretest pertemuan 1. Atau pada kontrak pertemuan ini mau menambah semacam diskusi di dalam pertemuan pertama, maka ini bisa dilakukan dengan tambah aktivitas. Di sini ada forum. Klik forum, kemudian apa yang mau didiskusikan, Mas? Misalnya diskusi tentang kontrak misalnya. Kemudian ini bisa tanya jawab, bisa misalnya pakai forum tanya jawab dan seterusnya. Ini kita pakai yang umum aja. Ketersediaan, kapan forum ini bisa dimulai dan diakhiri. Kalau ini diaktifkan, tanggal jatuh tempo sama batas akhir pengiriman, maka nanti ada waktu terakhir untuk melakukan diskusinya. Kalau tidak ada, berarti tidak perlu dicentang. Terus, nah kemudian klik simpan dan tampilkan. Nah, di diskusi tentang kontrak ini berarti dia belum ada topik diskusi yang mau dibuat, maka harus dibuat dulu nih di sini. Setelah diskusi tentang kontrak, tambahkan topik diskusi baru, yaitu subjeknya misalnya diskusi mengenai kelompok, pembagian kelompok. Misalnya seperti ini. Kemudian pesannya silahkan didiskusikan, misalnya silahkan didiskusikan. Kemudian klik kirim ke forum. Nah, maka di sini
diskusi dari pembagian kelompok ini nanti bisa diedit. Kita coba ya di sini, maka nanti muncul diskusi tentang kontrak di sini. Kita coba matikan mode ubah, kemudian diskusi tentang kontrak diklik. Nah, ini kalau diklik maka topik dari diskusi tentang pembagian kelompok ini bisa diklik. Nah, nanti mahasiswa bisa membalas dari topik diskusi yang ada di sini. Nah, caranya seperti itu. Nah, ini ya, kita lihat di sini pada kontrak pertemuan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yaitu PPT, pretest, dan diskusi tentang kontrak. Sampai pertemuan ke-16 ini adalah UTS, maka dihidupkan mode ubah dulu. Kemudian diedit UAS ya di sini ya. 16 UAS. Enter. Nah, seperti ini. Untuk nilai nanti bisa dilihat di bagian nilai di sini. Siapa yang sudah mengerjakan dan seterusnya, maka nanti akan muncul di bagian sini. Untuk laporan nilai siswa ada riwayat, ada laporan capaian dan seterusnya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu caranya untuk menggunakan e-learning dari STAI Syekh Jangkung ac.id untuk dosen-dosen STAI Syekh Jangkung. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya. Nah, saya rasa seperti itu. Nah, ini ada yang online ini. Jadi nanti ketika dia online, dia akan muncul di sini. Nih. Ada Ayu, ada Arika, dia online. Saya coba untuk masuk ke kursus saya yang pengembangan pembelajaran IPA. Nah, di sini ada pretest, ada kontrak. Coba saya ingin melihat untuk pretest pertemuan pertama. Yang di sini kelihatan nih, yang telah mengerjakan adalah